Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi PPU untuk pertemuan ke-7. Hari ini kita membahas tentang access modifier atau visibility. Ya. Ini ada 3 jenis access modifier atau visibility, yaitu adalah public, private, sama protected. Ya, ini pengertiannya ada di berikutnya. Pengertiannya adalah hak akses pada properti dan metode. Properti dan metode. Hak akses itu nanti bagaimana cara kita mengatur, bagaimana menggunakannya. Di sini ada 3, ini saya ambil dari YouTube, ya, nanti akan dicek sendiri. Ada 3 visibility atau access modifier tadi. Pengertiannya adalah public itu bisa digunakan di mana saja, bahkan di luar kelas ya. Sebelumnya kita pakai ini, di praktek sebelumnya kita pakai public. Ya, kemudian ada protected, hanya bisa digunakan di kelas itu sendiri dan turunannya. Protected ya. Tapi kalau private hanya dapat digunakan di kelas itu saja. Di kelas turunannya nggak akan bisa dipakai. Ya, untuk contohnya, ini saya ambil dari W3 School. Ya, nanti ada 2 contoh. Contoh yang pertama adalah ini ada class fruit hanya atribut ya, tanpa metode. Ini ada 3 atribut yang nama name di set public, color di set protected, weight di set private. Ya. Kemudian ada membuat objek, ini masih dalam satu file ya. Ini dalam satu file. Ya, ini ada kita buat objek namanya minggu dari class fruit. Kemudian diisi name-nya diisi minggu, color-nya diisi yellow, weight-nya diisi 300. Jadi ketika ini dijalankan nanti akan muncul error ya, errornya di sini. Ya, errornya di 2 baris ini entah. Ini nanti dicek ya di baris keberapa, tapi nanti di 2 ini akan ada error karena sebelumnya kita kan public semua. Kalau ini di public semua nanti aman. Di public semua aman ya. Tapi kalau lebih diganti visibility-nya, color-nya diisi protected, berarti tadi pengertiannya adalah color ini hanya bisa digunakan di class fruit dan turunannya. Jadi ini tadi protected di color-nya, private di weight-nya ya. Kalau protected tadi hanya untuk di kelas ini sendiri dan turunannya, kalau private hanya di kelas ini ya. Jadi yang perlu Anda pahami adalah mana area dalam kelas, mana yang di luar kelas ya. Jadi di dalam kelas itu mulai dari kurung kurawal ini sampai kurung akhir ini itu dalam kelas ya. Jadi kalau di luar kurung ini dianggap di luar kelas, meskipun dalam satu file ya, dalam satu file, tapi kalau sudah ditutup kurung di kelasnya itu berarti dianggap di luar kelas ya, karena tadi sudah di protected sama private. Jadi 2 ini itu hanya bisa digunakan di kelas ini, di dalam area ini ya. Kalau ini kan belum ada metodenya, jadi tidak terlihat nanti ya. Tapi kalau yang name ini, karena ini di public, jadi bisa digunakan di luar kurung ya, sehingga ini aman. Ya, jadi itu mengapa error, tahu ya alasannya. Nanti silahkan dicoba, kemudian dicek, diubah sendiri, nanti akan paham ya. Contoh yang kedua adalah jika ada beberapa metode ya, tapi ini di public semua. Ini di public semua ya, atributnya di public semua. Kalau metodenya itu yang set name ini nggak dikasih apa-apa di depan, berarti dianggap defaultnya adalah public. Jadi kalau nggak dikasih apa-apa, itu defaultnya adalah public. Kemudian di function set color itu di protect, set weight-nya di private ya. Ini dalam satu file, tetap dalam satu file. Kemudian ini tadi masih ingat ya, area dalam kelas ini ya, area dalam kelas antara kurung kurawal ini sampai kurung kurawal ini, itu maksudnya di dalam kelas ya. Kemudian di bawahnya nanti ini di bawahnya ini itu dianggap di luar kelas ya. Di bawahnya kurung kurawal ini itu ada ini sebenarnya. Ini saya tulis di samping karena nggak cukup. Itu dianggap di luar kelas ya, sehingga ini akan muncul error ya. Cuma errornya tadi nggak sama dengan yang di sini, karena di sini tadi error karena atributnya. Tapi kalau yang ini itu karena penggunaan metodenya.
Di sini di protected tadi hanya untuk kelas ini dan turunannya, sedangkan di sini belum ada turunannya fruit. Kalau di private tadi pasti error karena hanya bisa ada bunyi digunakan di dalam kelas, sedangkan ini dipanggil di luar kelas sehingga muncul error. Jadi itu ya alasannya. Nanti ada coba ini kalau Anda copy. Nah, ini Anda copy, taruh di sini nanti. Taruh di sini. Setelah fruit atau di bawahnya ini. Nanti apakah ada errornya? Ya. Kalau menurut saya nggak akan ada errornya karena di sini di public semua. Nah, ini yang sebenarnya bahaya ini. Di pintu-pintunya dikunci, tapi ada yang terbuka di belakang rumahnya, backdoor ya. Ada yang dibuka di ini. Jadi ini yang nggak aman. Harusnya ya, ini di private semua harusnya. Kemudian ini baru diatur ini mana protected, mana public, mana private. Nah, ini. Jadi nanti ini nggak akan bisa ditembus ya untuk atributnya. Jadi ya, untuk saya harap jelas dari dua contoh ini kapan kita menggunakan public, private, sama protected ya, dengan contoh dan penjelasan yang tadi. Oh, ini ada kasus mungkin untuk tugas juga ya. Ini ada sekilas kelas, beberapa kelas, ada kelas orang, MHS, dosen, dan karyawan. Cuma ini belum ada aksesnya, belum ada visibility-nya. Ya, tugasnya adalah Anda kasih nanti visibility-nya dengan aturan seperti ini. Ya. Atribut nama hanya bisa digunakan di kelas orang. Hanya bisa digunakan di kelas orang. Berarti nanti apa ya? Private, protected, atau public. Kemudian name hanya bisa digunakan di kelas ini harusnya MHS ya. MHS ya. Sesuai dengan gambarnya ya. Ya, jadi hanya bisa digunakan di kelas MHS name. Nanti dipilih visibility-nya apa. NIDN juga gitu, hanya bisa digunakan di kelas dosen. Jadi ketiga ini sama, maksudnya sama ya. Ya, atributnya, atribut masing-masing kelas hanya bisa digunakan di kelas itu sendiri. Nah, ya. Kemudian ini ya, nick juga gitu ya, nick juga hanya untuk di karyawan ya. Jadi ini sama, maksudnya sama. Kemudian metode set nama dan get nama hanya bisa digunakan untuk kelas orang dan turunannya. Jadi ini buatlah visibility agar kedua metode ini bisa digunakan di orang dan di anak-anaknya. Ya, karena kalau prinsipnya extend itu seperti itu. Ya, berikutnya adalah tentukan akses modifier untuk semua metode di semua subclass. Jadi ini sisanya, ini kan, aturlah visibility-nya. Ya. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah hanya bisa digunakan di kelas itu atau di turunannya atau apa? Jadi sisanya ini coba Anda tentukan sendiri kira-kira aturannya itu visibility-nya seperti apa. Ya. Nah, silahkan dicoba untuk tugas di teori. Ya. Jadi yang bisa saya jelaskan untuk hak akses atau visibility dalam PBO ya. Tadi ada public, private, dan protected. Silahkan dipahami, dikerjakan kasusnya untuk teorinya. Ya. Sekali lagi ini tadi tugasnya bukan ngoding ya, tapi lengkapilah kelas diagram yang ada di sini tadi dengan menerapkan akses modifier atau visibility. Jadi, bukan ngoding ya, tapi dilengkapi. Saya tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.